Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Badri. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya di sini bertujuan untuk mengikuti soft skill 2 yang memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar saya bisa mengasah skill saya, bisa mengetahui kemampuan saya, dan saya bisa mengetahui apa masa depan saya, apa yang saya inginkan. Sebelum memasuki pada tahapan-tahapan karir saya, yang pertama saya ingin menjadi seorang pemimpin dan bisa mengabdi kepada masyarakat, terutama memberikan rumah ilmu atau membuka lembaga ilmu atau membuka pendidikan di pedesa-pedesaan. Di tahun 2024, saya berencana untuk lulus kuliah. Di tahun 2024 juga, setelah lulus kuliah, saya berusaha untuk mencari kerja di bidang swasta, terutama sesuai dengan peminatan saya sekarang yang saya ambil di kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan keselamatan kerja, yang dimana saya berharap saya nanti akan kerja di sebuah pertambangan atau di konstruksi atau di infrastruktur. Di tahun 2029, saya sudah memiliki tabungan dan mulai membeli rumah atau menyicil rumah dan kendaraan-kendaraan pribadi. Di tahun 2030, saya membuka lapangan pekerjaan atau bisnis kecil-kecilan untuk memutar gaji-gaji yang sudah saya dapatkan dan tabungan-tabungan yang sudah saya miliki. Di tahun 2031, saya ingin membuka cabang lapangan pekerjaan dari bisnis saya tadi. Di tahun 2032, saya mulai mencari partner kerja atau kerja bersama orang lain agar bisnis saya bisa berkembang. Bisnis saya ini yang ingin saya buka yaitu adalah bisnis properti, di mana properti ini ketika kita lihat untuk kedepannya, properti sangat melambung tinggi harganya dan banyak diminati oleh orang-orang. Di tahun 2034, saya dapat membeli sesuatu yang dapat diinvestasikan, contohnya seperti tanah, atau mungkin saya ingin membeli rumah lagi, atau mungkin saya membeli hal-hal yang bisa diinvestasikan untuk jangka panjang, terutama untuk keturunan saya. Dan di tahun 2037, saya berharap saya bisa membuka rumah ilmu, yang dimana rumah ilmu ini harapan saya dapat membantu orang-orang yang keterbatasan pendidikan, keterbatasan ekonomi, terutama orang-orang di dalam sana atau di kota sana atau di pinggiran kota yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mau menerima kritik atau demokratik, yang dimana kritik ini sangat penting untuk sifat kepemimpinan itu. Yang kedua, saya berharap pendidikan saya tidak henti di S1 saja, dan saya berharap ketika nanti saya sudah bekerja, saya sambil menjalani hidup saya dengan berkuliah juga. Saya ingin berkuliah di S2. Tujuan daripada saya ingin berkuliah lagi yaitu adalah menambah relasi saya, dan saya menambah kerabat-kerabat agar bisa diajak bekerja sama untuk membangun rumah ilmu ini. Di balik pengetahuan yang ingin saya dapatkan, saya juga harus memiliki keterampilan yang dimana seorang pemimpin itu harus memiliki public speaking yang bagus, yang baik, yang sopan, tutur katanya bagus. Dan dia harus berani mencoba hal-hal baru. Dan dia juga harus memiliki pemikiran yang luas, nalar yang luas, dan dia harus memiliki keterampilan serba bisa. Adapun dari menjadi seorang pemimpin itu, nilai-nilai untuk menjadi seorang pemimpin yang harus kita miliki menjadi pedoman sebagai pemimpin yang bijaksana. Kenapa harus bijaksana? Ketika kita tidak bisa bijaksana, kita tidak akan didengar omongan kita oleh orang lain, dan orang lain tidak akan melihat kita sama sekali. Selain nilai-nilai itu, adapun hal lain yang harus kita miliki yaitu adalah kewibawaan.
Mengapa harus wibawa? Ketika kita wibawa, kita bisa dipercayai oleh orang bahwa kita tuh memiliki tujuan hidup yang bagus, dan kita bisa dipercayai oleh orang bahwa kita itu patut untuk megang kekuasaan itu. Dan sampai pada akhirnya nanti saya dapat menikmati hidup dengan tenang. Tapi saya juga harus bekerja untuk membuat tabungan untuk anak-anak saya. Terutama anak-anak saya harus mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.